16. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Sabsuman. Nah, di samping saya ini ada konten kreator. Boleh perkenalkan namanya? Hai, selamat malam. Jadi perkenalkan nama gue Ician. Apa lagi nih? Umurnya sekarang 20-an, ada yang 25 tahun. Oh, 25 ya? Kita seumuran apa? Kakaknya lebih tua nih. Jauh banget kayaknya. Oke. Apalagi nih yang mau ditanya? Alamat. Oh ya, alamat. Nggak usah. Oh ya, alamat. Kalau mau nggak ngirim usah. paket nggak apa-apa sih. Oh, nggak usah. Oke. Apa lagi? Kesibukan? Motivasi jadi konten kreator itu kayak Ci apa tuh? Motivasi ya. Kita mulai dari kesibukan dulu kali ya. Saya biar intronya lebih enak. Jadi kesibukan gue saat ini tuh sebagai freelance artist. Freelance artist ini gue lebih fokus ke karakter desain. Oh, Jadi, karakter desain. iya, karakter desain. Terus kalau untuk konten kreator itu biasanya dalam proses menggambar nih, bikin ilustrasi. Gue tuh nggak pasti juga sih, kadang-kadang ngerekam prosesnya. Entah itu mau rekaman langsung di laptop atau di PC gitu, pakai ada screen recording kan ya. Iya, iya. Atau enggak, gue nge-live sambil nge-live nih, Iya. itu nanti di-upload ke sosial media. Sosial media IG Nah, atau TikTok? TikTok sih, kayak IG juga sih, tapi kayaknya lebih fokus ke TikTok. Kayaknya di TikTok. sana anak-anak sekarang kayaknya lebih banyak pakai TikTok. Iya sih. Terus kalau motivasinya sebenarnya awalnya itu hanya iseng-iseng doang karena gabut ya. Karena kita kan habis Covid nih kan ya, waktu awal-awal Covid nih 2019 kan. Jadi kayak gue gumuk gitu kan. Tahu gak sih gumuk? Umur apa tuh? Gumuk tuh kayak Gabut ya? Gabut terus Gabut. kayak penat gitu kan lagi Iya, sama iya. urusan kerjaan. Jadinya ketemu TikTok terus kayak wah, bisa jadi bahan refreshing gue nih. Ya udah, gue coba-coba aja nih. Tahu-taunya ternyata pecah di akun TikToknya. Jadi ya udah keterusan sampai sekarang tuh bikin konten. Jadi awal mula karirnya Kaici itu dari mulai awal COVID-19 itu ya? Iya, dari 2019. Kan kita isolasi tuh kan, nggak bisa Iya. keluar rumah kan, gabut banget kan tuh. Udah kerjaan gue di kamar, yang emang kerjaannya bukan di outdoor. Jadi ketika mau nyari refreshing kayak, nggak bisa keluar nih gue, ya ngapain ya udah lah main Iya. TikTok, ketemu itu ternyata apa lagi? Selain konten kreator, jadi Ici ini bisa gambar juga. Gambar main job sih. Itu emang dari kecil itu gambar. Nggak juga sih, nanti dari SMP. Oh, dari SMP. Tantangan apa yang selama ini Kak Ici tempuh selama jadi konten kreator? Tantangan, kalau tantangan tuh isi konten di akun gue tuh kan lebih banyak kayak daily life. Oh, daily. Ini belum tantangan nih, masih isi konten yang gue upload di akun ya. Daily life seorang wibu. Ada yang wibu nggak di sini? Gue wibu soalnya nih. Mungkin ada wibu yang nih. nonton gitu. Ya, Jujutsu Kaisen. Nah itu daily life seorang wibu tuh. Terus habis itu karena hobinya jajan, koleksi merchandise anime nih, figur-figur. Jadi bikin Iya, action unboxing juga kan. Unboxing. Terus cosplay, doyan banget cosplay juga gue. Tapi nggak selalu sih, cuma sering ngikut Nggak box selalu sih. tapi sering. Iya, nggak selalu tapi sering. Gimana tuh? Gimana tuh? Aduh. Terus maksudnya kayak gimana ya, heran juga sih saya tuh kayak gue pakai saya sekarang ya jadi formal. Oke. Kayak konten-konten yang diniatkan, yang emang mau dibikin udah terencana nih, udah tersusun nih, bagus-bagus nih kan, udah kita rinci apa segala macemnya, dikemas dengan baik, malah nggak ke up. Yang ke up tuh malah yang kayak cuman asik-asikan doang. Jadi tantangannya lebih kayak situ, kayak kenapa ya orang-orang tuh lebih suka lihat sesuatu yang mungkin untuk mereka enjoyable gitu daripada sesuatu yang niat gitu loh. Gimana sih ya di deskripsikannya? Pokoknya kayak misalnya nih, gue bikin konten unboxing, udah effort kan ya bikin setting footage-nya, terus harus tag yang emang nggak bisa asal-asalan kan unboxing tuh. Iya sih. Terus pas gue upload, engagementnya kayak nggak sesuai yang gue ekspektasikan. Tapi ketika gue ngupload
video yang niatnya cuma kayak asik-asikan doang atau Asik-asikan doang. nggak sengaja kayak gitu, Nggak malah serius. ke-up gitu. Apalagi nih konten-konten flexing tuh, cepet banget. Jadi kayak tantangannya itu sih sama ini apa sih namanya kalau di TikTok nih, apa sih ini Atau kamu? kalau kita ngupload di jam-jam tertentu, apa sih namanya tuh? Waduh, soalnya saya bukan anak TikTok sih kebetulan. Pokoknya itu tuh. Pokoknya Jadi itu sih. jadi kayak ada jam-jam tertentu yang kalau kita ngupload Iya. kontennya itu bakal langsung ke up gitu loh. Tapi kalau nggak upload di jam tersebut, jadi nggak Bisa gitu ya? apa ya namanya? Ntar lah gue pikir-pikir lagi apa ya. Lalu bagaimana KIC mempertahankan konten untuk layak ditonton? Nah itu tuh salah satu tantangan terbesar juga ya, karena emang dari awalnya konten yang gue bikin kan emang nggak dalam satu tema nih, jadi berubah, jadi ada unboxing, daily life, terus habis itu cosplay, terus ada speed drawing, jadi lebih ke kayak susah konsistensinya tuh Susah fokus ke, ke satu, iya, ke soalnya- satu profesi gitu ya? ke satu tema gitu. Oh, ke tema ya. Jadi kalau untuk maintenance-nya gimana mempertahankannya itu Aha. rajin upload, terus harusnya tuh bisa gue jadwalin kayak minggu ini gue ngupload tema ini nih, konten yang dengan tema unboxing misalnya, terus next week gue bisa upload soal cosplay, terus next weeknya lagi gue upload soal speed drawing, pokoknya bisa di schedule lah gitu. Oh, begitu ya tantangannya. Baru biasanya konten-konten apa itu yang biasa Kak Ici upload itu? Cuman unboxing, cosplayer, Cosplay. daily life, itu aja atau masih ada? Speed drawing juga, sama karena di TikTok tuh setelah setahunan 2019 ya, 2019, 20, 21, 22, 3 tahun, sekitar 3 tahun pakai TikTok nih, kayak yang gue perhatiin lebih banyak ini ya yang ikut-ikut tren-tren yang lagi viral-viral nih. Apa itu? Maksudnya kayak yang lebih ke up itu yang viral-viral, tren-tren viral antara joget-joget atau segala macam iya, gitu kan ya. iya. Terus Joget tadi TikTok. pertanyaannya apa? Yang konten-konten apa aja gitu? Oh, jadi mungkin kedepannya bakal tetap itu sih, upload sesuai dengan apa yang gue upload di akun. Nah, lalu yang terakhir nih, Kak Ici nih. Baru apa harapan kedepannya Kak Ici buat jadi konten creator itu, harapannya? Ya harapannya semoga sih untuk kalian para pengguna media sosial ya, terutama TikTok nih, konten-konten yang mungkin dirasa oleh konten creator itu sendiri effortnya lebih gede daripada konten-konten yang hanya mungkin kasarnya bilang asal buat, nggak asal buat juga sih, kayak konten yang hanya tujuannya untuk menghibur atau enggak ya konten-konten yang viral gitulah. Semoga sih konten-konten yang lebih bereffort ini bisa booming juga, sama seperti seimbang lah dengan konten-konten yang kayak cuman asik-asikan doang gitu loh, kayak dance-dance Iya. viral yang gitu. Terus apa ya, itu aja sih kayaknya. Berhubung kan sebagai content creator nih bukan jadi main job gue. Jadi main job gue kan tadi ilustrator ya. Jadi Iya. kedepannya di TikTok nih gue emang pakai TikTok buat jadi media promosi kan untuk pekerjaan utama. Semoga sih juga kedepannya promosinya bisa lebih meluas lagi dan Ya, bisa menjangkau nanti audiensnya. Baru ingat tadi tuh yang tadi gue bilang upload di jam-jam algoritma. Oh, algoritma. Algoritma TikTok tuh. Soalnya kalau ada ngupload karya di jam tertentu, itu tuh kalau di jam lain nggak bakal se-booming di jam tersebut gitu. Algoritma. Oh. Jadi jam segini, upload jam segini, kadang-kadang up. Bisa gitu ya. Ada Oke, yang mau ditanyain? ada yang terakhir, satu nih Kak Ici nih, satu nih. Jadi bagaimana kata-katanya Kak Ici untuk para konten kreator yang mau baru mulai karir gitu? Mulai aja dulu, nggak ada yang itu slogan tuh.
nggak boleh sebut merek ya. Iya. Tokopedia. Nggak bisa tuh. Oh, iya. Jadi kayak gimana ya, kalian tuh harus pede aja dulu, pede. Ingat yang pertama tuh pede, karena untuk jadi konten kreator nih kita pasti satu tuh yang paling utama, kita bakal face to face sama yang namanya kamera nih. Iya, betul, Kamera. betul. Kita bakal berhadapan langsung dengan orang-orang nih ya, halayak, tapi nggak secara langsung. Jadi yang kedua, kalian harus punya konsistensi. Konsistensi itu paling penting. Konsistensi itu paling penting. Terus yang ketiga, tema. Kalian harus punya tema sama ciri khas. Karena orang tuh bakal gimana ya? Kalau jenis-jenis konten itu kan banyak. Terus nggak ada. Kalau sekarang kalau menurut gue itu kayak udah konten itu nggak ada yang orisinil lagi gitu loh. Jadi yang bisa nge-up konten tersebut tuh branding dari kitanya. Nah, brandingnya tuh kayak ciri khas kita. Jadi misalnya nih kan konten-konten makanan nih banyak nih ya. Iya, Tapi kan mukbang. kreatornya kan beda-beda nih. Jadi mereka yang nggak semua konten kreator yang kontennya itu bakal ke-up gitu loh. Jadi yang bikin mereka ke-up tuh apa? Branding. Mereka punya ciri khas sama konsistensi gitu. Itu aja sih kayaknya. Sama terakhir promosi, jangan lupa. Kalian yang punya teman-teman kan, punya teman-teman. Lu punya teman gak sih? Banyak lah. Nah, punya teman tuh bisa tuh promosi secara gratis. Ingat ya, sekarang tuh promosi digital tuh gratis ya. Tinggal like, comment, subscribe. Nah, itu YouTube. Ya gitu lah. Intinya sharing ya deh. Yes. Ada lagi. Oke, terima kasih Kak Ci. Malam ini habis. Jadi teman-teman yang seperti tadi, mulai aja dulu menjadi konten kreator. Pede aja dulu. Oh iya, pede aja dulu. Gua nanti kena sama hasil kalau pakai tagline komersil lain. Pakai pede aja dulu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman ya udah nonton Thank you. podcast kali ini. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sampai Wibu. jumpa kapan-kapan gitu di podcast kali ini.